Audio Jungle. Berarti di sini nggak temenan dong? Ya, nggak tahu yo. Ya kalau misalkan kita bicara profesional ya menurut saya ya ini udah profesional berarti yang seperti ini ya. Oke. Karena rekrutmennya jelas. Tahun berapa itu ke Anfield? 2017 ya. Oke. Waktu itu masih menjabat ya, Pak Bapak? Masih ya. Dan ada nggak yang dalam tanda kutip saya ini Ganis Rumpoko waktu itu putrinya wali kota memanfaatkan privilege itu untuk di sana dapat sesuatu minta tolong siapa gitu? Gak pernah sih soalnya aku ya. Nggak pernah ya. Jadi lebih ke apa Mbak? Aman usaha sendiri gitu? Dari dulu kan memang saya tuh selain kuliah juga ya banyak kerja sambilan juga, walaupun ya bapak sudah jabat itu ya. Saya pernah jadi wartawan juga. Oh gitu ya? Iya, kayak gitu. Bukan nggak mau bergantung, tapi ya memang saya suka berkegiatan, cari pengalaman sebanyak-banyaknya itu emang seneng aja gitu. Dulu katanya mau ambil jurusan seni. Di IKJ ya? Dulu waktu SMA itu cita-citanya memang jadi sutradara. Oh ya. Wah terus nggak boleh semua. Sutradara kan kalau mau jadi sutradara kan jurusannya paling sinematografi itu salah satunya adanya di IKJ itu. Nggak boleh sama bapak kalau masuk kesenian ya institut seni segala. Sempet tanya nggak sama bapak kenapa? Ya pokoknya ojo wes. dan apa namanya nurut aja. Ya iya sih, kayaknya memang agak susah karena apa sih? Lebih ke tes kan kalau masuk ke senian. Ya kelihatannya dari buku yang dibaca, buku sastra, minatnya ke IKJ gitu ya. Tapi di UGM antropolog. Tapi dengar sempat juga menjadi seorang apa istilahnya sutradara dulu. Bukan sutradara, penulis skenario-nya. Penulis naskah. Ya memang ternyata menjadi sutradara itu gak mudah, ya kan? Karena harus sinkronkan ini apa? Gimana ceritanya itu kok bisa tiba-tiba jadi penulis naskah? Aku ini belajar ngambil short course penulisan skenario, terus ya biasalah anak-anak mahasiswa kan. Memang aku akhirnya kan yang nyerempet gitu ngambil jurusan antropologi yang agak beririsan dan banyak teman-teman yang suka di film-film itu. Itu ceritanya ya sama temen-temen aja waktu masih mahasiswa nulis skenario terus habis gitu difilmin terus ya. Cuma buat ditonton sendiri. Oke, berarti sempat ada sebuah karya dong. Masih ingat nggak waktu itu judulnya apa? Aku lupa ya judulnya. Lupa ya judulnya. Tapi tentang apa? Tentang apa sih pernikahan dini, pernikahan anak. Apa bedanya dini sama anak? Kalau yang sih kalau bayanganku dini itu ya nikah yang masih cepet lah itu. Kalau di umur 18 sampai 20. Itu dini. Nek anak ya. Terus anak-anak. Ya anak-anak mungkin di bawah 15 tahun. Gitu. Ya kan memang terjadi. Waktu masih itu banyak ya kayak. Untuk menggali informasi tentang kan kita menulis naskah itu kan butuh terinspirasi. Karena memang juga waktu itu juga aktif di apa sih kayak NGO pendampingan remaja-remaja itu di desa-desa, nah itu ya ada case-case semacam itu. Apa yang membuat Mbak Ganis tergerak untuk menulis? Kenapa? Kan ya biasalah ada case itu. Tapi ada nggak suatu momentum yang di situ membuat aku pengen nulis ini nih karena begini? Ya sebetulnya bukan aneh sih. Apa ya? Di satu sisi kan waktu itu aku umur berapa? 20-an gitu kan. Di umur 20-an itu ya secara pribadi kan saya masih pengen belajar ini, belajar itu, kesana kesini masih pengen apa sih? Melihat banyak hal itu. Cuma ya ada beberapa teman kita yang di umur segitu sudah punya banyak beban, malah yang sudah janda muda gitu istilahnya ya karena itu tadi pernikahan anak itu tadi. Berarti sempat dipentaskan juga?
di apa sih ya? Di pertunjukan gitu, di layar tancap. Gitu, ya. Itu pemainnya semuanya dari penduduk sekitar. Iya, ada dari situ. Nah, jadi benar-benar masyarakat sekitar dilibatkan gitu ya. Sempat nanya nggak responnya waktu itu ketika sesudah nonton film pendek itu? Aku nggak ikut nontonnya kan, tapi ya. Tapi testimoninya bagaimana? Ya, banyak yang terharu. Berarti sukses dong. Nggak tahu sih. Jadi sukses gitu ya, kan. Mungkin ya. Karena kan sampai terharu, harapannya dengan terharu seperti itu nanti timbul keinginan untuk jangan menikahkan anak-anak gitu. Ya, supaya secara kematangan dan kedewasaan berpikirnya sudah lebih matang lagi untuk menikah. Kalau saya sih sepakat nggak sih misalnya kita menikah itu adalah sebuah proses perjalanan yang justru kita siap untuk menghadapi semua masalah yang ada. Ya. Itu fase gitu. Jadi kalau kita masih berpikir kita, berarti jangan menikah. Karena pada saat keluar nanti endingnya adalah masalahnya justru malah kompleks dibandingkan dengan pada saat kita masih belum menikah, begitu ya. Sepakat nggak sih? Karena kita sudah sama-sama masuk ke sana gitu ya. Itu ya. Nah, kita ngomong-ngomong menikah pasti tadi belum sempat masak karena langsung datang ke sini kan. Oh iya. Nah, ini kita disupport penuh oleh angkringan ATF, angkringan khas Jogja. Ada banyak menu yang di sini varian nasi ya. Nasi kucing ya istilahnya ya. Nasi kucing, ada ayam suwir. Iya. Terus ada ini jeroan, kondimennya banyak. Terus ada toppingnya juga gitu. Nah, ini ada usus. Nah, rasanya enak ini. Rasanya Jogja banget sih. Bener. Dan harganya juga Jogja banget nggak kayak. Jadi kalau misalnya ke sini nggak usah takut. Kalau orang Jawa bilang dikemplang. Gimana rasanya? Enak. Ya itu Jogja banget. Ya. Jadi ada usus, pas banget nih. Pas tadi belum masak kan? Aku jarang masak. Jarang masak. Tapi suka makan? Suka. Oh, tapi kan tinggal datang ke punya warung. Ini punya warung. Tapi kita mempromokan angkringan khas Jogja yang ada di Among Tani Foundation. Mantap. Jadi sesudah sambil ngobrol ya, sesudah nulis nggak mau nyoba nulis lagi untuk nulis naskah, untuk bikin film lagi, karena sudah tahu. Ya ini ya tanda-tanda memang sudah umur itu kreativitas memang menurun. Merasakan begitu ya? Iya. Kayak dulu itu kayak sedikit setetes ide itu bisa jadi banyak. Pasti jadi banyak. Sekarang itu kayak udah banyak inspirasi tapi opo ya kayak gitu ya. Gitu ya. Kalau kita bicara kaitannya dengan fokus tadi, kita balik lagi dengan tentu ketika belajar di Anfield di Liverpool ada sektor-sektor yang lain yang kita bisa bicara tentang dunia persepak bolaan. Nah, sebelum ke sana, Anda melihat dunia sepak bola kita itu seperti apa sih? Secara landscape-nya, problemnya itu di mana? Terus kenapa kok itu bisa begitu? Gitu. Problem utama sih sebenarnya apa ya? Ya kita belum serius menggarap dan ya pengennya instan gitu. Padahal untuk membentuk sesuatu kan butuh proses. Jadi karena ini tidak ada yang semuanya instan dan parsial, itu yang membuat industri sepak bola kita belum maju-maju gitu ya. Boleh nggak sih katakan ini belum maju? Iya bisa. Karena tadi dari contoh simpelnya adalah lowongan pekerjaan aja nggak terbuka. Artinya yang direkrut masih teman-teman sendiri. Yang kita kalau bicara tentang kapasitas belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Iya. Nah, kita cerita tentang Liverpool. Apa bedanya dengan Batu Liverpool itu? Nah itu sebenarnya kalau saya lihat Liverpool itu kota kecil. Bisa terkenal sampai sekarang ya karena apa? Karena sepak bola. Pun di sana kalau saya lihat ada apa di sana?
kenapa pariwisatanya cukup tinggi sebetulnya. Padahal apa sih dilihat? Ya orang cuma mau nonton sepak bola atau simply kalau nggak ada sepak bola ya ke stadionnya, tour museum itu, sama paling The Beatles itu. Oh ya, The Beatles ya. Itu aja Liverpool terkenalnya. Sebenarnya kota kecil, tapi jadi kota pariwisata gitu loh. Nah, 11-12 sama Batu. Nah, Batu itu sudah kota wisata gitu. Cuma kalau kita bicara wisata, kan orang selalu ingin yang baru, selalu ingin yang baru. Ya. Nah, beda kalau kita ada ikonik sesuatu yang khas di situ. Sport tourism misalnya. Ya, seperti sport tourism gitu. Jadi tidak perlu harus diupdate terus-menerus, tidak perlu membangun gitu. Karena orang ke sana ya mau melihat olahraganya, mau merasakan olahraganya seperti itu. Bisa nggak sih sebuah kegiatan olahraga, misalnya ini kayak sepak bola, itu berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada sektor sepak bolanya sendiri, tapi juga sektor ekonomi masyarakat sekitar? Ya sangat bisa sih. Gimana? Sebenarnya gini, dulu sebelum Bapak di Batu, saya ke Batu itu ngapain? Nonton Arema latihan di Agro. Nonton Arema latihan. Jadi apa yang bikin saya pengen ke Batu itu ya pengen nonton Arema latihan sepak bola di Batu, atau uji cobanya kan kadang di Batu, sering-seringnya di Batu. TC itu kan kebanyakan klub-klub besar itu kan di Batu sini. Timnas pun ya di Batu sini. Nah, cuma itu kenapa gitu ya, karena dipilih karena iklimnya. Padahal sebenarnya kalau ini bisa diakomodir kan bisa jadi nilai ekonomi juga, jadi industri juga di Batu ini. Jadi ada banyak hal yang belum dioptimalkan begitu ya. Bisa dieksplor. Misalkan kan kalau difasilitasi dengan area olahraganya yang memang menunjang. Jadi semakin banyak orang klub-klub yang TC di sini, bahkan mungkin dari Singapura, dari Malaysia bisa training center di sini. Kemudian ditunjang lagi kalau misalkan ada klub bolanya ini juga bagus di Batu. Misalkan ini ada Persikoba itu bagus, klubnya layak lah untuk dijadikan latih tanding. Jadi kan semakin mau mereka ini datang. Dari satu sisi ya kita juga dapat event juga, orang bisa nonton di sini. Kesini ke Batu ngapain ya, nonton timnas friendly match, sekalian jalan-jalan, sekalian nonton persiapan timnas, sekalian ternyata ada timnas Singapura, ada tim Selangor FC Malaysia, TC di sini, sekalian friendly match. Kan orang bisa nonton itu sekalian jalan-jalan ke Batu. Ya. Nah, Mbak Ganis ini kan Aremanita yang sudah lama gitu ya. Kenapa Anda begitu getol dengan Aremanita? Apakah ini ada kaitannya dengan kakek misalnya yang juga nggak tahu sih. Seneng aja gitu ya? Ya seneng aja. Apa yang Anda lihat dari Aremanita itu? Yang pertama sih sebetulnya kalau saya waktu pertama kali nonton ya, wah kreatif ya Aremania ini gitu. Terus kedua ya itu tadi nggak ada rasa takut sebetulnya di stadion ini. Aremania ini yang ada kreatif, terus santun, dan mungkin bisa dibilang beda. Saya kan pas suka-sukanya Arema itu juga ngikutin tandang-tandang kemana. Beda lah gitu. Waktu itu sama supporter lain itu ya nonton ya wis apa adanya gitu. Pakaiannya apa adanya. Kalau Aremania itu datang ke stadion itu kayak menggunakan pakaian terbaik, sepatu terbaik gitu loh. Kayaknya itu kayak gitu. Keren lah ya. Intinya Aremania itu keren gitu. Dan kalau masuk stadion itu beli tiket. Nggak drombol gitu ya. Ya, bahkan kan kalau misalkan ada yang rusuh apa-apa itu kan diurak sendiri sama teman-teman Arema itu.
Jadi itu keren lah ya, keren. Nah kalau kita bicara Aremanita, gitu, Anda selalu mengatakan bahwa persentase Aremanita harus lebih banyak ketika nonton di stadion. Gitu. Ya semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Ya itu tadi menandakan kita aman, datang ke stadion itu aman. Kalau ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang datang ke stadion, artinya ada apa istilahnya faktor-faktor pertumbuhan ekonomi karena perputaran ekonominya bisa lebih tinggi daripada kalau bapak-bapak yang datang ke stadion gitu ya. Cuma kan tetap di sini kan belum hospitality-nya kan belum dibangun. Betul. Jadi ya emang di stadion ini nggak ada yang PKL yang jualan ya keluwen. Betul. Padahal ada sebuah peluang. Maka hospitality di dalam sebuah kegiatan sepak bola itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Bahkan ini tanpa terasa kita juga ngobrolnya sudah 30 menit. Nih. Apa yang kira-kira bisa disampaikan ke masyarakat Batu, terus juga ke anak-anak muda kita, Aremanita semuanya yang kaitannya dengan kita obrolkan hari ini? Ya sebenarnya jangan takut untuk ke stadion kalau di terlepas dari ada kejadian ini ya nanti. Untuk kedepannya ya saya harap sih kejadian ini jadi titik balik dan semua mau berbenah. Dan saya yakin kalau semua sudah berbenah, terutama yang namanya Aremania ini adalah yang paling siap untuk menyambut perubahan ini. Jadi kalau memang sudah berbenah, jangan takut untuk ke stadion. Kita sama-sama terluka kemarin dan ini menjadi momen memperbaiki diri. Dan kedepannya supaya bisa jadi lebih baik lagi. Ya, Mbak Ganis, terima kasih sudah mampir di ATF Podcast. Kalau demikian tadi kita sudah mengenal lebih dalam sosok Ganis Pratiwi Rumpoko yang sangat aware dengan sepak bola. Jadi kalau kita melihat dari portofolionya semuanya tentang bola, tentang Aremanita, bahkan sampai datang ke Anfield bisa mengkomparasikan betapa kita tadi boleh diklaim kita masih belum profesional gitu, masih mau mengarah ke yang lebih profesional lagi. Tentu pengalaman-pengalaman seperti pengalamannya Mbak Ganis ini bisa juga diadaptasikan ya, pengalaman yang ada di luar diadaptasikan dengan kearifan lokal yang ada di kota wisata Batu, khususnya untuk sport recreation, sport tourism ya. Oke, baik. Saya Eko Setiawan juga pamit. Saya masih mau meneruskan makan sama Mbak Ganis. Kalau mau datang aja ke ATF, karena di sana ada angkringan khas Jogja yang Anda bisa ajak keluarga untuk menikmati menu-menu khas angkringan Jogja. Tentu harganya ramah di kantong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.